Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ariantu. Mariam, terima kasih. Yang mantap layar, terima kasih. Awarnya terima kasih. Waalaikumsalam Khalek. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Arif, terima kasih doanya. Terima kasih gipnya. Epri, terima kasih mawarnya. Terima kasih yang membagikan lab. Epri, terima kasih. Masya Allah. Osar, Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pri, Maryam, terima kasih. Makasih. Sangat hujan seharian, Masya Allah. Apa itu paus terbang kah? Hari memberi sapi kurban. Oh, lumba-lumba, Masya Allah. Berlumba-lumba. Oh, karang. Suka makan karang. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Ketawa barang, untuk ketawa barang lah. Ini Masya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Madad, Masya Allah. Terima kasih ngirimi kopi, Masya Allah. Marabahan, terima kasih. Yang dari Sengata, terima kasih. Kirim salam dengan Ustadz Jauh Nuri, J Nuri. J Nuri ke siapa itu? Jawahir kan? Mas Haji Aulia, Maharabahan, Masya Allah. Inge Haji Aulia, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam. Terima kasih yang hadir. Hari ini masih libur kita. Libur panjang. Amun mandi wajib di kamar mandi batilanjang sah aja lah guru. Karena hubungannya batilanjang dengan satu, tetap hukumnya sah. Cuma bertelanjang itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tetapi kalau melihat auratnya, aurat sendiri dilihat di waktu kita bertelanjang itu, kalau tanpa hajat hukumnya haram. Kalau ada hajat hukumnya adalah makruh hukumnya, melihat aurat. Di waktu kita mandi wajib tadi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih doanya Maryam. Guru doakan ulun lah. Assalamualaikum. Sama-sama putra, insyaallah. Doa. Waalaikumsalam Ananta, terima kasih. Ahmad, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ahmad.
lagi di Sulawesi guru. Iya kah? Masya Allah. Enggak. Guru bangkit dari sujud tangan begenggam. Makruh hukumnya ya guru. Di kitab tidak ada. Bangkit dari sujud itu kada pernah ulun, cuma di bangkitnya itu terserah aja, tapi begenggam ke apa. Kalau sujudnya kada boleh begenggam. Kada sah. Ada di kitab tuh mau ulun lupa hukumnya. Yang begenggam kada begenggam telah. Masalah. Enggak masalah. Kalau malam ya. Masya Allah. Terima kasih Efri. Masya Allah. Mahul orang tua harus pas waktunya guru. Kada mesti pas. Kalau dimajukan dimundurkan 3 hari boleh jangan bapak. Haul itu kada pasti kada pas dalam setahunnya. Hingga pasti undurnya itu setengah bulan dalam setahun. Mundur dari hari yang pertama itu mundurnya setengah bulan terus, mundur setengah bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu. Waalaikumsalam. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Putri Paman Banjar. Nggih Dupri. Masya Allah doanya. Terima kasih Dupri. Amin ya rabbal alamin. Mudahan dihindarkan dari bala. Amin. Masya Allah. Tidak ada wahdatul wujud, wahdatul suhud. Cuma wahdatul suhud itu ada 3 yang disuhud, yaitu afal, sifat, asma dan zat. Kalau wahdatul suhud, wahdatul wujud itu satu aja. Wahdatul wujud. Adakah bedanya? Ada, dari segi pandangnya aja yang berbeda. Tetapi kalau suhudnya sama. Apabila orang itu wahdatul wujud, nah itu wahdatul wujud itu adalah makam ketika hasil daripada wahdatul suhud tadi. Jadi hasil daripada wahdatul suhud itu adalah wahdatul wujud namanya. Nanti pandangannya itu pana pada zat namanya. Jadi pana pada wujud yang satu nanti. Itu daripada musyahadah wahdatul suhud. Sebenarnya kalau di makamnya sama aja, wahdatul suhud, wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud kan memandang suhudul kasrah fil wahdah fil kasrah. Sama dengan wahdatul suhud tadi itu. Kalau suhud artinya di makam musyahadah. Sama-sama di makam musyahadah itu wahdatul sifat, wahdatul zat, wahdatul af'al. Sama hukumnya. Tetapi kalau dia sudah di makam ma'rifat ya sama nanti di makam ma'rifat. Cuma wahdatul wujud itu hasil nanti daripada musyahadah namanya, atau hasil daripada wahdatul suhud tadi. Karena di makam 2 itu sama, di makam 2 itu yaitu makamnya musyahadah itu harus memanakkan diri juga kepada zat yang satu, sifat yang satu, afal yang satu. Nah, kalau dia itu sudah wasil itu bukan memanakkan tetapi merasakan. Seperti itu. Lebih mau naik rakaat ke-5 lalu makmum. Kalau imam salat lebihan mau naik ke rakaat ke-5 lalu makmum menegur, turun imamnya. Nggak bolehnya turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, Masya Allah. Yang kita perbuat baik buruk dari apa dari Allah, ulun minta penjelasannya guru. Iya. Kalau orang di pandangan orang salikin itu harus seperti itu. Orang yang masuk kepada makam salikin namanya. Orang yang makam salikin itu harus pandangannya wahdatul suhud, tauhidul afal, tauhidul zat. Jadi baik burukkah dia harus memandang seperti itu terus. Tetapi dia kada berbuat baik dan buruk lah. Kalau dia yang berbuat baik dan buruk, inya disalahkan, inya yang memperbuat dalam keadaan musyahadah, itu kada dalam keadaan musyahadahnya. Karena orang yang dalam keadaan musyahadah itu sudah dalam keadaan dia senantiasa ingat dengan kebesaran Allah Ta'ala. Dipandangnya cuma sifat dan apalnya saja. Dia menghilangkan dirinya di dalam musyahadahnya. Nah, dia kada mungkin melakukannya. Kalau orang yang melakukannya, iya dia pandang itu dari minallah semua. Karena itu adalah gawiannya, musyahadah namanya. Jadi dia harus memandang wahdatul suhud dulu semuanya.
Assalamualaikum guru, bertakun tentang zakat bani kayak apa hukumnya? Hukumnya wajib kalau sampai nisabnya, yaitu 100 balik. Wajib zakatnya itu 10 balik. Kalau dia itu masih pakai kulit. Kalau berupa beras berarti zakatnya adalah 5 balik. Kalau sudah berupa beras. Kalau sampai kepada 100 balik. Amunnya kada sampai kada wajib zakatnya. Managur lalu imamnya turun, lalu imamnya kada menggawi sujud sahwi, bagaimana makmumnya guru? Ikuti aja imamnya. Jadi kalau imam misalnya tak salah, tertinggal doa kunut atau tertinggal tahiyat awal, itulah, atau hendak menambah rakaat lalu dia turun ke bawah tadi itu, untuk apa? Untuk ditagur karena lebihan, lalunya kada sujud sahwi kada apa? Makmumnya jangan sujud sahwi juga, kada apa? Makmumnya kada sujud sahwi, imamnya kada sujud sahwi, makmumnya pun kada sujud sahwi, karena sujud sahwi hukumnya sunnah saja. Jadi wajib si makmum mengikuti imam, kada sujud sahwi, tetap sah hukumnya sembahyangnya. Perbatakun guru cara menghadiahi diri kayak apa? Fatihah aja untuk diri kita. Fatihah untuk diri kita. Baca Fatihahnya. Seperti itu aja. Cara menghadiahi Aldi Perdana. Guru kayak apa tentang ajaran Syekh Siti Jenar dengan Datuk Abulung? Bisakah kita mengamalkannya? Bukan masalah mengamalkannya, itu harian tulah. Kita mengamalkannya belum tentu sampai kepada namanya wahdatul wujud itu. Kita mengamalkannya. Semua orang yang diberikan jajab pasti merasakan apa yang dirasakan Siti Jenar. Orang yang orang sampai kepada makam ma'rifat itu sampai kepada makam Siti Jenar. Mun kita mengamalkannya nang kada bersembahyangan tu dusta balum lagi. Orang yang sudah sampai kepada makam Siti Jenar, Datuk Abulung, Ahmad bin Dawidi itu benar-benar panah lah. Jangan pian mengartikan itu artinya bila belajar ilmu Datuk Abulung ini sudah kada bersembahyangan ngaku Allah Ta'ala. Salah. Orang boleh aja, orang biar kada Datuk Abulung. Seburataan orang di makam panah itu dia kada ingat dengan dirinya. Kada lupa dia, namanya berjindik-jindikan namanya. Tetapi kalau Datuk Abulung, Siti Jenar, itu memang orang dalam keadaan panah berbicara itu. Kalau kita ini belajar je tauhid je kada mapan lagi. Lihati dulu keilmuan beliau dengan keilmuan kita, pengamalan beliau dengan pengamalan kita. Jauh. Orang yang sama-sama ma'rifat pun belum tentu sampai kepada makam wahdatul wujud itu. Panah pada derajat yang sebenarnya namanya. Nah itu orang yang benar-benar di makam panah. Lalu kita bolehlah mengamalkannya. Amalkan je. Tapi sampailah kita ke makam itu. Belum tentu. Orang yang mengamalkan pun belum tentu diberikan kepanaan. Kalau ilmunya boleh japian pelajari. Itu salah tuh. Kada ada ilmu sidin salah, si Siti Jenar kada salah. Ada tuh Abulung kada salah. Karena mereka itu orang yang mencapai derajat ma'rifatnya sampai panah pada jat yang sebenarnya. Ada kita ini belum lagi mengamalkan, jangankan mengamalkan ilmunya gin kada tahu tauhid gin belum biris. Hendak kayak Datuk Abulung wah. Itu bolong ngarannya. Amin. Ada bisa orang itu. Ada bisa itulah. Terapi, masya Allah. Assalamualaikum. Orang setiap yang dalam keadaan panah itu sama semerata perasaannya dengan Datuk Abulung, Siti Jenar. Cuma kepanaannya itu terbukanya di mana nanti. Itulah sir namanya. Itu sama aja semuanya. Ingatakan kepanaan itu kada sama, kepanaan pada jad itu kada sama. Makanya tingkatan panah itu panah ulfana. Hanya sampai kepada makam bakaul baka namanya. Itulah Datuk Abulung. Kita aja panah aja kada pernah. Anak mampet Datuk Abulung ngamalia seorang sampai kemana? Mulutnya terapi masalah terima kasih terapi bekam masalah. Amun hidup masih banyak mengaluh kada usah gin bekisah panah lagi. Anak ada Datuk Abulung buah kayak kami ini ajaran Datuk Abulung ya. Ini kada berduit di warung berhutang, kada berduit mengaluh, ini luka kesakitan waduh usah gin. Belum sampai lagi makamnya. Orang kayak Datuk Abulung, Siti Jenar itu kada tahu di urang, kada tahu di duit.
Itu baru orang itu dalam keadaan panah benar sebenarnya. Sudah panah di mana ulun? Adalah perbedaan cinta dan sayang dan tingkatannya yang lebih tinggi mana antara keduanya. Cinta itu buktinya adalah kasih sayang. Bila orang itu di makam mahabbah, pasti dia sayang. Karena bukti cintanya itu kita ini dengan Allah Ta'ala dengan kita itu yaitu sifat Rahman Rahimnya. Jadi kasih sayang itu adalah bukti daripada cinta. Jadi bahasa kita tuh kenyataan cinta ini adalah seluruh alam ini. Kenyataan mahabbahnya Allah Ta'ala. Cintanya Allah Ta'ala terhadap Nur Muhammad itu yaitu kenyataan seluruh alam ini. Seluruh alam ini. Termasuk diri kita. Jadi kasih sayang itu termasuk dalam artian dalam kategori adalah kenyataan daripada mahabbah tadi. Sisi Tajinar itu wali dan sakti orangnya, bukan sakti. Tapi dia anugerahkan Allah Ta'ala karena beliau sudah dimakam kun namanya. Dimakam kun itu orang yang panah pada zat tuh. Sehingga sifatnya af'alnya serta af'alnya itu kadang dia merasakan. Itulah namanya karamat namanya. Jadi orang yang di makam aulia itu kapan saja terjadi karamat apabila dia panah terhadap Allah Ta'ala. Jadi karamat itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang makam mahabbahnya terhadap Allah Ta'ala itu sangat tinggi mahabbahnya. Sehingga dia senantiasa panah dengan orang yang dicintainya yaitu mahabbah tadi yaitu Allah Ta'ala. Senantiasa tajali terus dengan Allah Ta'ala. Manakala dia tajali dengan Allah Ta'ala dipinta orang lalu dia panah terhadap yang dicintainya tadi. Maka sifatnya tidak berlaku, apalnya tidak berlaku. Maka af'al Allah Ta'ala itulah yang berlaku sehingga terjadi apa yang dia katakan terjadi. Itulah namanya karamat namanya. Karamat itu timbul karena perasaan mesranya dengan Allah Ta'ala itu terlalu dalam. Biar bahasa kita tuh panah dia sehingga diberikan Allah Ta'ala sir terbuka sifat Allah Ta'ala. Sehingga apa yang dikatakannya itu sama dengan perkataan Allah Ta'ala bahasanya tuh. Bukan sama karena itu adalah kun daripada Allah Ta'ala bukan dari dia. Karena dia panah, itulah makam karamat itu. Makam karamat itu terlalu banyak sir yang didapatnya daripada Allah Ta'ala, rahasia. Sehingga sir terus yang berlaku dengan dia. Bergeraknya, berdiamnya, dia tidak merasa dia yang berlaku. Yang berlaku itu adalah af'al Allah Ta'ala. Sehingga apa yang dikatakannya terjadi. Jadi orang mengatakan sakti itu memang sakti. Harikul adat. Memang perkataannya kun. Karena sudah di makam panafillah. Seperti itu. Bermusid lawan Abu Ya Amran masalah. Ayo tersarapian aja bermursid tuh dengan yang nyaman wah ini guru banyak duit aja jar orang. Orang melihat kita berduit nyaman padahal saban malam gak ada teguring memikirkan duit. Allah Ta'ala ada menjanjikan bangla orang berharta itu nyaman kadada. Cuma kalau berzikir Allah Ta'ala menjanjikan di Quran. Alladzina amanu wa tatmainul qulub Allah Ta'ala bizikrillah. Kadada alladzina amanu wa tatmainul qulub bimalil dada dengan hartanya kadada. Ulun bano kasihan melihat orang sugih juga. Siang malam gak ada teguring, siang malam berteleponan, siang malam sakit kepala, harta banyak. Jadi karena kada dijanjikan oleh Allah Ta'ala kenyamanan itu di harta. Amin ya rabbal alamin. Ulun menyemak jalah ini minta reda ini. Panat biar bisa juga gue. Iya siapa nih? Tapi kita ini duduknya di makam baka loko guru. Simpulannya kada bisa kita ini duduk di makam baka. Mupai lepian menyatakan di makam baka pian mengambil sifat Allah Ta'ala. Berundul sawit lah. Kada mau kita ini baka billah aja. Baka billah itu baka penglihatan Allah Ta'ala aja kita kada sama. Kada mau kita mengambil baka. Kalau pian mengambil di panah bisa. Ini panah itulah nanti yang menjadikan kita tuh merasa. Tapi kalau sudah wasil namanya. Kalau sekarang ini duduk dengan baka billah aja. Itu berarti pian ada. Kalau panah billah dulu bisa. Karena makam billah baka billah itu didapat setelah kita itu merasakan fana billah.
Inggi. Kalau bakabila berarti pian ada badahulu, kada bisa. Kalau di makam musyahadah lah kada bisa. Tapi tergantung pian jamaah yang dikatakannya bakabila itu seperti apa. Jadi ulun kada bisa juga menyalahkan ujar ulun, ujar pian aku bakabilahnya aku kada ada. Yang ada itu sifat Allah Ta'ala yang baka saja yang kau lihatnya, bujur juga kada apa-apa. Artinya pian tuh panah tetap juga namanya seperti itu. Jadi ulun kada bisa menyimpulkannya, tergantung nanti pian menjelaskannya seperti apa. Kalau seperti ulun katakan tadi iya boleh seperti itu. Supaya kita panah jangan mengakui diri Pak. Jangan mengakui diri ada. Rasakan terus diri ini di dalam sifatnya, di dalam apalnya. Sadarilah Umar lah. Kalau kita merasa kita terus itu kada mau panah namanya. Panah itu 2 tahapan dulu lah. Yang pertama makam musyahadah namanya. Yaitu menyatakan diri pian kadada. Yang ada siapa? Guru pian kah? Nur Muhammad kah? Sifat dan apalnya aja kan yang ada. Harus pian menyatakan itu dulu. Sadar Umar lah. Kada bisa. Murid sayang kepada guru sudah biasa, iya. Kalau guru sayang kepada murid luar biasa. Bagaimana agar guru sayang kita? Berkhidmah dengan guru. Kada bisa guru itu kalau kada berkhidmah. Kita itu, kalau guru ada sayang dengan kita tuh berkhidmah. Nah, kita tuh ada di hati guru tuh berkhidmah, ada terus dengan guru, ada terus dilihat sidin. Dan jangan membawa masalah kepada guru tuh. Guru ingat aja dengan kita, cuma masalah kita aja yang banyak diingatkan guru. Ada bisa. Nah, lain murabi ulun ini. Murabi ulun nang dokter nih. Nah, tuh orang kalau ada sidin itu khusus membawa masalah. Karena sidin khusus memecahkan masalah. Nah, adalah khusus memecahkan masalah. Amin ya rabbal alamin. Nurta masalah. Bujurlah guru Siti Jenar itu matinya dibunuh oleh para wali Sunan Kalijaga. Iya, benar. Wahyu Banjar, masya Allah Wahyu. Wahyu. Guru pernah latihan berpikir bahwa ada dunia ini selain ini yang Allah ciptakan. Makanya disebutkan ayat alimul ghaibi wasyahadah aja. Akrimi binuri nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hardilah. Di Quran kan disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tentu ada. Wah, apa tuh lomba-lomba. Masya Allah dokter. Nah, pian hendak bertakun meramal nasib dengan beliau tuh. Dengan yang memberi urun lomba-lomba tadi itu dokter Injaman namanya. Kita ini di makam baka lo guru, di makam baka. Nah, amun pian guru deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Amun orang menangis terus bila ingat dosa kayak apa guru kira-kira baik aja? Wah baik, karena tidak semua orang dibukakan Allah Ta'ala melihat akan keadaan dosanya. Seperti inilah, kita itu di makam salikin nanti itu macam-macam dilihatkan. Maksudnya dilihatkan itu diberikan perasaan di hati kita. Takut, melihat dosa, keganangan dosa. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu ditarik oleh Allah Ta'ala. Kalau kita di makam salikin menangis kita, itu berarti ditarik oleh Allah Ta'ala untuk bertobat namanya. Jadi macam-macam nanti kalau orang menangis ingat dosa itu wajar kena ada merasa sedih karena ada yang sesuatu perbuatannya dibukakan Allah Ta'ala dulu di waktu dia di makam awam itu dibukakan keadaannya, sehingga dengan kalau dikatakan oh dosa kok ini diberikan perasaan sedih dengan dosa itu, sehingga dia memperbanyak istighfar dengan Allah Ta'ala. Nah itu namanya tanda ditarik orang itu di makam salikin untuk kembali membersihkan dirinya terhadap Allah Ta'ala untuk mencapai ma'rifat itu. Jadi bagus itu hakim lah. Kan orang kada tahu kenapa aku menangis, ingat dosa. Padahal itu kalau orang ketujuh bawiritan memang seperti itu dibukakan itu. Kadang-kadang dibukakan itu dan yang lainnya dibukakan nanti. Dari ulun Adin keluarga Tabarung enggih. Masalah. Amin ya rabbal alamin sahabat, masya Allah tabaraka. Duduk di makam hamba aja kalau guru lah punya kadar kata sebuah paling harap sudah. Orang yang mengaji ilmu ma'rifat, mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu tasawuf kalau kada bisa mendudukkan dirinya di makam hamba kada wasil.
Seapapun ilmunya, seapapun anunya, kemampuannya menyerap ilmu ma'rifat, kalau kada bisa mendudukan dirinya kepada makam kehambaan, kada bisanya wasil. Karena intinya makam tauhid lah, makam ilmu ma'rifat itu duduknya di kehambaan semua. Kada ada akhirnya di ujungnya itu dia harus tahu bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kayak apa aja pian mengaji ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Kalau kada bisa mendudukakan, memusahadahkan, menyatakan diri pian itu di sifat kehambaan kada bisa. Karena di Quran sudah disebutkan ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi. Pian harus masuk dulu kepada sifat kehambaan. Baru pian itu wadkhuli jannati. Disuruh Allah Ta'ala roh pian itu merasakan ma'rifat dunia, yaitu surganya dunia, yaitu ma'rifat namanya. Jadi kalau orang mengaji, kalau kada sifat kehambaan kada bisa. Makanya duduk di panafilah. Panafilah itu sifat kehambaan, kada merisbesi apa-apa. Kalau di bakabilah pian ada, dan itu hasil nanti daripada ma'rifat, baru pian bisa merasakan bakabilah itu. Guru karena ulun ada yang hendak ulun takunakan wan pian, tapi wi'a aja masalah amaliha ulun. Wassalamualaikum, izin umpat menyimak enggi guru. Terima kasih kan Haji Bahtiar. Salah Husaini guru ulun lagi melajari anak sembahyang umurnya 8 tahun. Amin. Mudahan bisa. Masya Allah duduk. Waalaikumsalam guru umput mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Nal jainal. Masya Allah. Hendak minta pendapat dian lawan minta petunjuk pian. Jangan minta tunjuk ulun tapi. Di Lamandau pesantren ulun gratis dia mondok di tempat ulun. Makan, minum, kitab gratis, guru belajar gratis, semua gratis. Bagi kekanakan yang putus sekolah yang kada mampu, yang pokoknya kada mampu, apakah yang putus sekolah, kalau mondok gratis tempat ulun, dari makan sampai alim sampai alim gratis dia makan. Kalau kada baju ditukarkan. Boleh jala guru laki menolong mengurus anak perempuan seperti memberi makan. Bagus saja, kenapa kada bolehnya? Husaini terima kasih. Kenapa guru kalau orang tua sebutlah nama Allah Ta'ala, orang tak sebut nama Allah Ta'ala selalu menitis air mata karena sedih atau senang. Tergantung warid yang diberikan Allah Ta'ala di dalam hatinya. Jadi orang itu berzikir itu ada yang merasa hina, ada orang itu merasa senang, ada orang itu merasa sedih, ada orang itu menangis, ada orang itu terdiam. Wa idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Arti wajilat itu bergetar, itu macam-macam getarannya. Ada yang sedih ketika disebutkan nama Allah Ta'ala. Nanti kan diberikan Allah Ta'ala apa-apa di dalam hati kita. Itulah namanya terbuka asrar sir namanya. Di waktu berzikirnya diberikan Allah Ta'ala perasaan. Jadi orang berzikir itu kada sama perasaannya. Walaupun sama yang dizikirkannya, walaupun tempatnya sama, waktunya sama. Begitu juga dengan kita. Nanti waktu ini berzikir beda nanti diberikan Allah Ta'ala. Dengan kita itu namanya warid sir namanya. Terbukanya mesranya itu zikir. Atau dinampakkannya oleh Allah Ta'ala perasaan zikir itu. Yaitu perasaan itu belum sampai kepada wasil. Tetapi itu adalah yang menyampaikan nanti kepada wasil. Seperti itu Syarif Ahmad. Jadi kada bisa sama. Pian ini belum lagi kalau sampai sini ndak bisa. Karena orang makan wadah aja ruti, tukang ulahnya sama. Tapi kalau di mulut kita berbeda. Berbeda. Walaupun pembikinnya sama. Ada yang kemanisan, ada yang kepahitan. Boleh jadi. Karena itu rasa itu pemberian Allah Ta'ala lah. Ampil Surabaya hadir. Masya Allah. Ampil penginapan kah? Penginapan apalah? Hidayah ke kemarin lah. Bakabilah gimana Ustaz? Kalau bakabilah itu makam sesudah seseorang itu boleh jadi tadi jera ulun. Asal bisa menjelaskan aja. Makam bakabilah itu boleh jadi pian itu di makam masih di makam salikin, di makam orang musahadah masih. Arti bakabilah itu di makam musahadah pian tidak merasakan punya pian yang ada. Tapi bakalah sifat pian itu dengan sifat Allah Ta'ala.
Itu di makamnya bakabilah, di makam musahadah, di makam salikin sebelum wasil. Kalau sudah wasil itu adalah orang itu sudah mendapatkan warid. Setelah dia fana, lalu dia fana lagi, habis itu baru dia mendapatkan fana yang kedua, dalam artian tenggelam di dalam warid, di dalam sir yang kedua. Itu orang itu tidak merasa lagi akan kepanaannya, karena dia sudah asik di dalam sirnya Allah Ta'ala, di dalam rahasia yang dibukakan Allah Ta'ala. Nah, habis itu dia merasakan benar-benar tenggelam zahir dan batinnya. Itu sudah sampai kepada makam bakabilah, benar-benar melihat kenyataan sifat dan jad kamalullah, jamalullah, jalalullah yang dilihatnya meliputi akan dirinya. Itu bakabilah yang sebenarnya di dalam makam sudah fana namanya, sudah wasil namanya. Nah, setelah itu ada juga makam bakabilah. Ketika sudah ditutup oleh Allah Ta'ala kema'rifatannya tadi, ditutup oleh Allah Ta'ala, dalam artian sir ditutup oleh Allah Ta'ala, dia kembali kepada jalan salikin. Nah, makam salikin yang kedua setelah dia fana itu namanya makam mahabbah namanya. Makam mahabbah namanya. Disitulah makam orang itu kada bisa lagi lupa dengan Allah Ta'ala. Yaitu makam mahabbah namanya. Jadi pian itu di makam salikin ini ada namanya bakabilah jua, panapilah jua. Setelah pian sampai ke puncak namanya ma'rifat, diberikan Allah Ta'ala jajab, tidak merasa mempunyai sifat, mempunyai apa lagi, yaitu makam ma'rifat namanya. Nah, setelah ma'rifat ini macam-macam lagi tingkatannya ma'rifat nanti, dari sir. Ada juga orang itu mencapai ma'rifat tidak sampai terbuka sir. Ada yang cuma dibukakan satu kali sir, kada tenggelam kepada sir yang lain. Terus seperti itu sir, habis itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Karena waktu kita mencapai wasil ilallah ini tidak lama waktunya. Tidak lama, diberikan Allah Ta'ala jajab itu tidak lama. Ya anggaplah 10 menit, 20 menit bisa kurang daripada itu. Terkecuali kita itu di dalam khalwat. Itu bisa kita pana. Nah, tapi dalam kepanaan ini kalau kada berguru bisa membahayakan. Karena warid yang diberikan apabila kita itu pana, terlalu pana, dengan keasikan yang dibukakan oleh Allah Ta'ala, itu bisa jajab kita sama sekali, dalam artian seperti itulah orang itu panah pada jad yang sebenarnya, jajab nanti orang yang di dalam makam ma'rifatullah inilah yang tahu nanti. Pian kalau sudah diberikan warid itu nanti akan tahu pian itu tahan dan tidak tahannya menerima warid itu, cepat kembali. Nah, itu namanya bakabilah, sampai dia tidak merasa itu bakabilah. Habis itu dia ditutup oleh Allah Ta'ala, lalu dia kembali kepada makam salikin, masih ada asar, bekas, perasaan. Ibarat kita tuh habis masuk ke rumah gubernur, dibukakan oleh gubernur, dihidangkan macam-macam, keluar daripada rumah gubernur, setelah bertemu gubernur, itu masih asiknya sampai kita pulang ke rumah. Artinya kembali ke makam salikin, itu masih asik. Itu bakabilah namanya, setelah kita mencapai wasil, namanya makam mahabbah. Disitulah kita cinta karena sudah melihat namanya kebesaran Allah Ta'ala. Disitulah kita kada bisa lupa lagi karena di hati kita cuma itu saja yang ada lagi. Yang lain kada ada lagi asyik. Karena apabila orang sudah terbuka futuhat itu ditutup dah. Hatinya ini untuk senang dengan yang lain. Menjadi zahid yang sebenarnya. Zuhud yang sebenarnya. Tidak mengambil nama. Tidak mengambil zikir. Tidak mengambil ingat. Tidak ada lagi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Inilah yang sebenarnya fana zuhud yang sebenarnya. Itu bakabilah juga namanya. Bakabilah tapi sudah makamnya aulia sudah. Aulia. Karena orang wali itu diliputi terus hatinya. Arti wali itu dikuasai hatinya oleh asma dan sifat dan af'al Allah Ta'ala. Sehingga mereka yang pandang itu tidak ada selain daripada yang menjadikan yang mereka pandang. Tidak ada lagi yang nampak. Itulah wali min awliyaillah. Ma ra'aitu sayyan ilallah qablah, ma ra'aitu sayyan ilallah bi, ma ra'aitu sayyan ilallah ma'ah, ma ra'aitu sayyan ilallahu ba'dah. Sebenarnya semuanya sebelum, sesudah, ketika, semuanya itu di makam mahabbah itu timbul terus. Sebagaimana orang sayang dengan seseorang, ya kemanapun waktu bangun sudah ingat, waktu hendak guring, huwal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Orang yang di makam mahabbah terhadap Allah Ta'ala itu berzikirnya bukan saja zahirnya tetapi batinnya. Kalau zahirnya memandang ingat dengan Allah Ta'ala, hatinya langsung tajali dengan Allah Ta'ala. Itulah namanya makam mahabbah.
Kalau inya matanya saja cinta tapi batinnya kada menunjukkan, itu kada makam mahabbah, belum lagi mencapai ma'rifat yang sebenarnya. Kalau orang yang sudah makam wali itu seperti itu, pandangannya menyatakan kebesaran Allah Ta'ala, tapi hatinya, tajalinya yang menjadikan itu, sehingga zahir batinnya itu nampak. Makanya zahir batin, zahir batin, awal akhir, kada bisa luput bahasa kita tuh, tidak bisa lepas. Keasikan. Kalau orang berzikir senyum-senyum kayak apa guru? Tergantung. Bila orang gila senyum terusnya. Kada bisa kita memprediksi orang senyum itu. Karena orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa juga habis di SMS orang. Inggi dapat duit ikamnya di tabungan 5 miliar. Senyum juga nya. Itu kada bisa diprediksi. Kalau masalah nomor zauqiyah dalam berzikir itu masing-masing nanti akan merasakannya. Kada bisa diprediksi di luar. Orang tua lah kalau sudah makamnya panapila, walaupun air matanya mencucur, walaupun misalnya dia bersigan-sigan, berseguk-seguk, kalau dia menangis tuh, itu tetap dia bahagia. Kenapa? Karena kenampakan jetnya itu. Jangan diartikan orang berzikir menangis itu sedih. Tidak. Kalau sudah di makam panah lah, kalau sudah di makam panah, seberapa banyak pun dia itu menangis, menggeraung misalnya, berteriak-teriak, itu adalah bukan berartinya sedih. Tidak. Nah, karena kenampakan jet yang, kayak kita melihat presiden misalnya menangis-nangis, bukan sedih. Tidak, bahagia. Kalau orang senyum-senyum ya tergantung makamnya. Kada bisa senyum ini berarti sudah panas sidin. Tidak juga. Bisa juga kabar aja hati sidin kosong, ingat di pasar, macam-macam. Banyak, jadi kada bisa diprediksi, terkecuali orang yang sudah fana. Orang yang fana itu walaupun menangis apanya tetap bahagia. Tidak ada kada bahagia. Biarnya menangis tetap bahagia. Karena apa? Karena dia bertemu dengan yang dijikiri. Di Lamandau pondoknya. Guru kita menangis di muka makam Nabi, keluar terus banyu mata sampai keluar suara, kayak apa hukumnya? Kada apa-apa. Kada apa-apa, itu namanya musahadah pian tuh jadi namanya dengan Nabi. Yang orang membaca salawat, membaca maulid, menangis kita. Apa yang kita ingatkan? Itu pian dia yang tahu. Pian dia yang tahu. Ingat Nabi kah? Ingat perjalanan Nabi kah? Atau kerinduan pian kah? Wallahu alam. Begitu juga orang misalnya lewat di makam Nabi menangis. Rata-rata orang yang lewat di makam Nabi itu menangis. Itu rata-rata, jarang kada menangis. Hingga asalkan dia musahadahnya dengan Nabi, pasti menangis. Entah itu kerinduan atau apa, kada mengerti. Kita pun seperti itu juga. Kayak apa guru amun waktu salat Jumat masjidnya calap banjir. Pas salat Jumatnya, tapi sudah tuntungnya apanya, gak ada apa-apa. Sembahyang tuh di mana aja boleh. Banyunya gurau sepinggang, jadi tapi tetap sembahyang Jumat. Pintar-pintar sujud kena kayak apa? Mennya kada bisa sujud dah gak apa-apa. Jadi pinggang tuh nah. Sujudnya kada apa-apa, kada jadi jangan benyalam imamnya menghulwakan. Mati semasjidan. Nur an-nur batulala. Jadi mun pas sembahyang banjir datang sampai lintuhut misalnya, imamnya jangan sujud. Matian anak buah. Jadi sujudnya kayak apa gurunya? Di atas dia berdiri, sembahyang boleh lo berdiri. Karena rokoknya rokok, sujudnya nanti yang dipikirkan. Amin ya rabbal alamin. Itu pikir nanti ngaturnya. Keadaan jajab bisakah dikisahkan? Bisa. Kalau keasikannya bisa kita ngisahkan. Tapi kalau perasaannya kada bisa kita mengisahkan. Kalau asiknya makanya ulun ulahkan perumpamaan seperti misalnya bertemu presiden, masih bertemu pembesar. Kita ini misalnya pangkat kita lain pembesar, tetamu gubernur. Kayak apa perasaan kita dipanggil oleh presiden. Nah, seperti itulah jajab itu. Dipeluknya hilang kita di dalam pelukannya. Itulah jajab. Kita kisahkan bisa aja kita mengisahkan. Cuma perasaan kita di waktu jajab itu kada bisa. Yang bisa dikisahkan adalah ketika kita itu dalam keadaan jajab itu tidak ada yang kita lihat, tidak ada yang kita dengar, tidak ada yang kita rasakan selain kesempurnaan. Hilang pian, misalnya pian itulah NP lewer lah. Pian itu ketemu presiden diragap sidin, diragap sidin. Adalah pian ketika itu? Tidak ada. Perasaan pian hilang di dalam pelukannya aja.
Bila pian bergerak dengan kebesarannya aja, pian memandang semuanya itu seolah-olah tertuju dengan pian. Tertuju dengan pian. Seperti itu aja, hilang pian di dalam kebesarannya. Seperti itu aja. Jadi kalau kita memandang sesuatu kalau sudah di dalam makam itu, yaitu asyik namanya. Tidak ada yang nampak. Tidak ada yang tajali selain daripada kebesarannya. Makanya dikala kita itu jajab itu pian, diapai orangnya pian kada anu pian, kada sarik. Nah, akhir daripada jajab itu pian lembut hati pian. Lembut dengan orang, lembut karena asar bekas tadi ada. Kayak memisahkannya lah. Pokoknya lembut bang sudah. Kada mengisahkannya. Melihat orang tuh lembut pian. Itulah jadi wali itu kenapa kada pemarah aja. Iya karena itu. Kecuali marahnya tuh karena Allah Ta'ala. Dia kada pemarah itu karena dia itu melihat latifnya, Rahman Rahimnya. Orang telah bila habis khaluat, habis berzikir kah? Orang yang wasilnya dia lembut hatinya. Asalkan berzikir itu tajalinya. Nah, itu seluruh alam tuh kayak digenggamnya, dikasih sayanginya. Nah, apalagi zikirnya itu dengan Nur Muhammad. Wah, itu lebih hebat lagi, dahsyat lagi Rahman Rahimnya. Karena tajalinya seluruh alam ini adalah dengan Nur Muhammad itu. Kalau dia mesra dengan Nur Muhammad, biar ditempiling orang kada sarik. Ditatak orang tuh kada merasa kalau di makamnya masa waktu panah itu lah. Waktu panah itu. Nah, ngisahkan aja bang lah. Memang kita di waktu panah itu ditampar gini kada merasa kita. Kita nih. Karena setiap perbuatan gerak kita nih asik kita memandangnya. Merasakannya. Itu namanya mesra sifat kita. Panah sifat kita pada sifat Allah Ta'ala. Apal kita panah pada apal Allah Ta'ala. Maka pian tapak je muka pian nih. Waktu asik tuh pian senyum aja. Ditampar orang tuh senyum aja pian. Karena yang pian lihat tuh bukan sakitnya. Kada ada lagi sakit. Karena pian panah tadi. Yang pian lihat tuh gerakannya itu. Hadirnya. Tersuratnya itu. Kelihatan yang tersiratnya. Yang asalnya tersembunyi nampak. Jadinya. Itulah namanya. Jajab tuh terbukanya sifatnya Allah Ta'ala. Di setiap yang kita pandang. Kita rasakan. Dan kita lihat itu semuanya terbuka. Kadang itu namanya muhitun. Di situ pian mengerti Allah Ta'ala tu laisa kamisli sayun. Di situ tuh pian baru mengerti arti Allah Ta'ala tu laisa kamisli sayun. Kenapa? Karena kita dinampakkan kebesaran sifatnya itulah yang tidak ada samanya dengan makhluk. Nah, ayo terima kasih. Gambar apa itu yuk? Cara kita mempanakan kepada guru kita di kehidupan sehari-hari Abah Guru makasih. Ikuti sunnah Nabi. Karena guru kita itu pasti mengikuti sunnah Nabi. Jadi ulun mengisahkan panah pada guru nih. Misalnya dari malam tadi. Itu pian harus tahu dulu. Panah dengan guru itu kada didapat pian. Kecuali pian cinta dengan guru pian. Titik. Ngih. Nah, ini kecintaan mahabbah di makam mahabbah dengan guru itu kayak apa? Jadi pian itu bisa panah dengan guru itu. Itu pian jangan tahu kena. Nah, itu termasuk namanya rahasia daripada seorang yang panah terhadap gurunya. Kalau ulun kisahkan bisa ya ulun mengisahkannya. Tapi orang yang panah pada guru ini kada bisa kecuali orang yang berkhidmah. Menurut ulun lah, kecuali orang yang berkhidmah dengan gurunya. Yang siang malam dengan gurunya itu mudah dia panah dengan gurunya. Mudah. Kita ini kan jarang dengan guru itu. Misalnya dengan guru ini habis berguru tinggal akan lagi guru. Kayak panah. Kada bisa kita panah. Orang yang bisa panah itu makanya orang yang bila panah dengan guru itu pian otomatis jadi khalifah sidin. Khalifah sidin. Makanya orang yang jadi khalifah guru itu siapa? Pembantu sidin yang banyak. Kada ada orang yang belajar yang jarang jadi khalifah sidin. Mengaku-ngaku aja khalifah. Bisalah dia merasakan kepanaan dengan gurunya sebijian. Pernahlah dia merasakan dirinya bukan dirinya tetapi gurunya. Pernahlah. Ada. Mau sekadar memfatihai itu semua orang bisa. Dia pernahlah juga merasakan kepanaan dia itu dengan kepanaan gurunya sama. Pernahlah. Itu kada didapat kecuali orang yang berkhidmah dengan gurunya. Nah, jadi orang inilah orang ampun maaf dengan pianlah. Orang yang berkhidmah itu di masa salikinnya berkhidmah dengan gurunya, dia itu kalau bisa karena kayaknya tuh panah beserta gurunya. Artinya gurunya panah dia panah walaupun dia kada berwiritan. Itu mudahnya panah pada syekh.
Kenapa? Karena dia sudah merasakan makam panah pada syekh. Bukan panah pada syekhnya, tetapi makam syekhnya yang dia panah sudah. Itu menunjukkan dia tuh khalifah daripada gurunya kena. Pian duduk dengan guru pernah lah panah. Dipandang guru pernah lah panah. Bila kada pernah kada bisa panah pada syekh atau kena. Makanya jalulun orang yang panah pada syekh itu orang yang berkhidmah dengan guru yang kebanyakannya. Abdullah Baras, yalah panah pada gurunya. Kenapa? Karena si dia nakadamnya daripada Habib Umar Al-Attas. Ya. Tuh versi ulun lah, versi ulun. Kenapa jadi oleh versi ulun? Iya versi ulun, karena versi yang lain kita macam-macam. Versi yang berkhidmah. Karena kada sama, setiap orang yang berkhidmah kada sama diberikan kepanaan seperti apa. Itu kan kada tidak bisa sama ini salah. Di lamandaunya, Masya Allah. Amin ya Rabbana. Baka itu apa? Nah, pian itu apa? Wasil itu apa? Kebanyakan itu ikuti jam majelis ulun itu. Baka itu artinya tetap kekal. Nah, makanya di baka itu kita harus mengerti. Amun kada mengerti baka itu lihat di YouTube ulun. Di YouTube ulun namanya Imti Nurul Mustafa Lamandau. Imti Nurul Mustafa Lamandau YouTube ulun. Lihat itu sifat 20 sifat baka. Nah, adalah ada situ sifat baka. Nah, hanya sampai ke sifat baka ulun melajarinya. Minggu depan hanya sifat mukhalafatul hawadis lah. Sifat baka. Jadi lihat aja di YouTube ulun ada situ tulisannya sifat 20 sifat baka. Nah, judulnya itu. Nah, adalah lihat pian nama YouTube-nya MT Nurul Mustafa. Jangan lupa subscribe. Nah, itu. Nah, jadi kalau menjelaskannya panjang. Itu baka panah lengkap ulun jelaskan di situ kalau salah. Pokoknya sifat 20 itu belajarnya di YouTube ulun. Di YouTube ulun kada paham pian jelaskan ulun jelaskan nanti di sini. Nah, itu sifat bakanya ulun menjelaskan sampai wasil dan cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya, cara musahadahnya ada ulun ajari di situ. Ulun berikan di situ ada. Ya, tapi penjelasan ulun di situ kada apa namanya tuh? Kada secara globalnya, kada detail yang benar tuh. Pemadas masalah Kalimantan Timur, Masya Allah, terima kasih. 2 laki bini gawian masing-masing penghasilannya kayak apa guru? Guru menurut Islam bersamaan apa kada? Ya penghasilan dari bini ya penghasilan daripada bini. Bini itulah biar sugih tetap wajib lakinya itu mengungkusinya, wajib dia mengeluarkan zakatnya. Walaupun dia punya penghasilan lebih kaya, tetap lakinya berkewajiban memberikan nafkah. Jadi berbeda lah ya, dibedakan. Hendak berkorban kambing, potong koko kada apakah guru? Makruh menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Ahmad adalah haram hukumnya memotong koko bagi orang yang hendak berkorban. Kapan? Yaitu dari awal bulan Zulhijjah sampai nanti 9 Zulhijjah. Jadi memotong itu kalau menurut Imam Syafi'i cuma makruh saja. Kalau Imam Ahmad itu sidit artinya haram memotong kuku bagi orang yang berkorban. Mun kada berkorban kada apa-apa. Tapi mun orang berkorban itu kukunya terlalu panjang, menegah misalnya daripada sampainya air wudu, wajib dia memotong. Atau rambutnya itu misalnya kepanjangan banyak kutunya, gatalnya, wajibnya memotong. Yang kada ada lagi umpat Imam Syafi'i. Ya, itulah antolah. Hukumnya itu seperti itu. Masya Allah, terima kasih yang hadir, terima kasih yang membagikan live, terima kasih yang mentap-tap layar dan memberi grip, terima kasih. Alhamdulillah, makasih ya Ustaz, Masya Allah. Masya Allah, An-Nur Batullah, Masya Allah. Guru yang gratis tadi apa aja, di mana aja guru pondok di tempat ulun yang gratis. Mondok tempat ulun gratis ya, ini mondok, ulun ini di pondok. Gratis ya, makan, minum gratis semua. Bila pian berisi anak buah, kemanakan, keluarga di kampung itu yang kada sekolah antar pada ulun. Kada usah pian mikir akan makan minumnya. Gratis dia tempat ulun. Kalau kada berbaju ulun tukarakan, kalau parak ulun jemput. Apalagi jemputnya gratis lah, gratis juga menjemputnya asal parak.
Hmm. Ini. Tat mau tanya, bolehkah mandi wajib diulangi di hari yang sama? Alasannya mengulangi apa dulu? Jadi mengulangi itu kalau sudah sah kada perlu diulangi, kecuali pian ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, di mana yang ragu-ragu? Di situ aja yang dibasuh. Bersikir sambil berjukit bolehlah. Wallahu alam. Cuma ingat yang Allah Ta'ala, ingat dengan Allah Ta'ala ini kan ada orang makam-makam tertentu, makam-makam jajab itu, makam-makam asik itu. Dia kadang-kadang sambil berjukit aja. Tetapi kalau bagi orang awam itu haram. Bagi orang Arab lah. Nah, karena orang yang jajab itu kadang-kadang berzikirnya tanpa huruf, tanpa suara. Kadang dia berjukit sendiri, bukan dengan orang banyak. Asik namanya dia itu. Kadang-kadang dia misalnya berjalan sepanjang hari, sepanjang masa. Karena keasikannya itu. Jadi orang yang diberikan Allah Ta'ala itu warid, sudah itu berzikirnya terserah dia. Kalau orang awam jangan umpatinya. Karena itu dalam keadaan dia mendapat warid, berzikirnya seperti apa. Karena orang yang warid itu sudah hampir separuh daripada dia itu sudah dihilangkan oleh Allah Ta'ala basariyahnya, karena asik. Nah, diberikan Allah Ta'ala makam syahda dulu sebelum dia wasil. Jadi berzikirnya tuh kadang masih tentu lagi. Makanya orang yang dalam keadaan berzikir itu dia nanti habis berzikir itu bisa dapat jajab. Nah, itu hatinya berzikir dengan sendirinya. Habis itu diberikan oleh Allah Ta'ala jajab. Mendengar sesuatu dia asik dengan zikirnya. Melihat sesuatu asik dengan zikirnya. Jadi zikirnya kalau sudah di makam orang diberikan warid itu kada mesti lagi harus duduk. Tidak ada lagi. Dan tidak mesti lagi harus bersuara. Tidak lagi. Karena itu warid min Allah sudah. Zikirnya diberikan warid. Adanya berjugit seharian ya tidak apa-apa. Itu haknya. Tapi orang awam kada boleh menurutinya. Haram bagi orang awam. Karena menganggap enteng, menganggap remeh menyebut Allah Ta'ala. Jadi kalau di makam awam secara umum itu adalah haram. Tetapi kalau di makam orang yang sudah salik sampai kepada makam warid itu adalah wajib bagi dia. Karena dia anak wasil itu harus menuruti waridnya. Kalau kada menuruti waridnya kada bisa wasilnya. Karena terbukanya ma'rifat itu adalah dengan warid laduni namanya. Dengan laduni yang diberikan Allah Ta'ala setelah dia berwiritan. Laulal warid makana wirid. Itu makamnya. Seandainya tidak ada warid dari Allah Ta'ala, dia tidak berwirid. Nah, ini jangan dipakai oleh orang awam. Karena orang awam itu makamnya adalah laulal wirid makana warid. Mengatakan perbedaannya lah. Makam orang awam itu dia berwiritan dulu baru datang warid. Tetapi kalau orang sudah di makam salikin itu datang warid hanya dia berwirid, baru dia berwirid. Ini makamnya sudah diliwatinya wirid tadi, yaitu musyahadah, murakabah, berzikir, datanglah warid. Nah, dengan warid inilah dia akan mencapai wasil ilallah. Baru dia berwiritan dengan wirid ini. Makanya orang wasil kepada Allah Ta'ala itu bukan melalui wirid, tetapi melalui warid. Tanpa wirid pulang tidak dapat warid. Makanya di dalam kitab tasawuf di dalam kitab ilmu ma'rifat bahwasanya guru itu tidak bisa memberikan kemakrifatan terhadap muridnya. Itu pasti. Dan ma'rifat itu tidak bisa dicapai dengan wirid. Itu membuktikan bahwasanya kemakrifatan itu adalah diberikan oleh Allah Ta'ala melalui laduni dulu. Namanya warid namanya. Setelah dia berwirid baru dapat warid, baru dapat ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kalau waridnya ini dia wiridkan. Ya wiridnya tadi macam-macam. Jecep dia. Ngewiridnya tidak seperti orang biasa sudah. Itu di ketika itu berdiam aja bisa. Karena ada waridnya datang di sini. Menyuruh itu. Menyuruh itu asik, nyaman, lezat. Dia menyuruh itu. Itulah diturutinya. Seandainya suruhnya bertajun ke banyu, ya bertajun ke banyu. Seandainya disuruhnya tidur, ya tidur wiritannya. Itu panjang kalau ulun jelaskan itulah. Karena makamnya itu sudah bukan di makam awam, tetapi makam di warid namanya. Makam orang yang sudah mendapatkan warid. Malam yadri lam yajuk. Kalau pian kada tahu, kada merasa. Kada bisa pian merasakannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria, masya Allah. Ini terima kasih Maria. Masya Allah. Ngopi dulu guru. Kada ada kopi ulun. Banyu putih aja ulun. Alhamdulillah indah ja'atam. Dari awal tadi ulun menjelaskan jalan supaya wasil. Najris kafe lah.
Pian ikuti aja ulun menjelaskan itu. Itu perjalanan salik semua ulun jelaskan itu. Tinggal pian memahaminya. Perjalanan salik namanya. Diliputi Allah Ta'ala yang ada hanya apal sifat. Masa perbuatan. Masya Allah. Masya Allah Maryam. 2 kali bahantup lawan bini mandi wajibnya 2 kali jolah kada 1 kali jasa sayang ay. Terkecuali habis mandi itu pian bahantup pulang. Masya Allah ya. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masya Allah tabarakallah. Masalah yang mengirim hadiah terima kasih. Masya Allah. Terima kasih yang mantap layar tanpa putus. Masya Allah. Sambil berzikir kalau mantap layar. Biar nilainya baik. Nilainya adalah salawat kah? Nilainya zikir kah? Sambil mantap layar sambil berzikir. Mudahan terbuka putuhat. Sambil mesrakan aja Nur Muhammad kah? Sambil ucapkan sallallahu ala Muhammad dan dizikir. Penyembahyang tuh kayak apa guru? Itu inya juga ada penyembahyang. Berarti Allah Ta'ala kada menghendaki dia dekat dengannya. Amun laki kada penyembahyang tuh kayak apa ditagur sayang. Nggih. Kada tahan guru. Amun panah lawan guru. Masya Allah. Nggih. Assalamualaikum batakun pian lipnya jam berapa aja siang malam waktunya Samarinda. Kalau malam habis maghrib jam 9. Kalau siang tadi ulun jam 10 tadi kada lep jadi ini lep ulun. Biasanya kan jam 10 tadi ada haur ulun. Penyembahyang kada puasa kada laki. Kada puasa kada laki. Penyembahyang kada puasa kada laki. Itu kayak apa guru? Itu sunnah pian menceraikannya. Kalau di dalam kitab bejuri orang nang kada taat, orang nang kada mau memberikan kita petunjuk kepada yang di jalan yang benar, itu sunat kita minta cerai dengannya. Boleh maksudnya kita mencerai, sunnah hukumnya. Karena hukum cerai itu ada 5, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ada aja kita tuh wajib menceraikannya. Guru orang imbah bakalahi jar musuh aku sudah memaafkan tapi kada mau berjabat tangan kayak apa guru? Kalau sudah memaafkan kada apa-apa. Sisanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Pak Irti, Masya Allah. Lamun tersesat di padang tarang. Itu bagaimana guru mohon penjelasannya. Kada ada orang tersesat di padang tarang. Kita tersesat itu karena kita merasa ada. Itu kan kinayah daripada orang aja. Kinayah daripada orang. Namun kita tersesat di padang tarang kita nang kada hendak menuju jalan yang sebenarnya. Artinya ulama ada aja. Ulama nang sahih ada, ulama nang bujur-bujur ulama ada. Kita kenapa memilih ulama nang kada bersembahyangan, apalagi dalam masalah ilmu ma'rifat lah. Ma'rifat banyak jo ulama nang masur basidin itu kada sampai lagi. Hingga ulama nang masuk nang ahli itu sebenarnya menyembunyikan akan ilmunya. Orang nang sekolah pesantren itu banyak dia menyembunyikan ilmu-ilmu hakikat kada maunya menyebarkannya. Hingga entah belum ada izin. Kalau ada izin kada apa-apa. Ingatakan ilmu itu satu aja pian. Sabuting ya kada perlu banyak lah ulun beritahu dengan pian. Kada perlu banyak ilmu itu. Satu walaupun sedikit tapi diamalkan. Diamalkan ilmu itu. Yang kedua yang paling penting daripada ilmu itu apa? Yang paling penting setelah kita mengamalkan mendapat ridho daripada guru. Itu yang paling penting. Pian kalau sudah dapat ridha daripada guru walaupun ilmu pian sedikit, itu akan terbuka ilmunya, semuanya terbuka nanti. Terbuka ilmunya. Yang penting izin guru. Nah setelah terbuka daripada ilmu itu, lalu pian kena dapat izin. Dapat izin. 2 izin itu. 2 izin itu. 1 dari guru, 1 dari Rasulullah. Paham lah pian sudah. Namun pian sampai ke situ, nah itu ilmu pian terbuka semuanya. Guru bolehlah menyembelih ayam tetangga nang naik terus ke rumah kita kan ada boleh saya. Namun kayak itu habis sanggokong ayam orang.
Asal naiknya, apalagi pian umpani di halaman sampai ke dalam rumah. Nyatanya naik, masalah. Nah, sebelum ke makam Bakabe harus lenyap dulu pada makam Pana seperti itu kalau agar iya. Makam Pana itu yang kita kada dapat. Makam Pana itu cuma kita dapat di makam musyahadah dulu. Kalau ke Pana yang sebenarnya itu kada bisa kita dapat, itu pemberian Allah Ta'ala. Makanya susah kita mendapatkannya itu. Dalam artian itu benar-benar bersih hati, dan itu pun dikehendaki oleh Allah Ta'ala kita tuh sampai kepada makam bakabilah yang sebenarnya. Adapun bakabilah di makam musyahadah ya biasa aja. Semua orang bisa, tetapi harus dengan guru melatihnya. Musyahadah namanya. Musyahadah itu kita menyaksikan, maksudnya menyaksikan di diri kita, menyaksikan di seluruh alam. Namanya suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah, itulah namanya bakabillah. Kalau fanafillah itu namanya melihat, memanakan sifat-sifat kita. Itu la maujudah la qudrata la iradata, itu fanafillah namanya. Kalau wahdatu suhud itu namanya bakabillah di makam musyahadah. Apa namanya? Yaitu suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah namanya. Setengah dua dah. Kalau anda berkhidmah dengan guru tidak akan mendapatkan panapesi, susah. Karena kita panapadesi itu kita melihat duduk sidin, duduk beliau, kita harus melihat imislah bewiritan beliau. Apalagi di bawah sidin bewiritan, sembahyang itu mudah kita panah. Panapadesi itu pian kadang merasa diri pian. Bila pian bergerak nampak guru pian aja di tangan pian ini. Kalau pian bepandir nampak guru pian, dipandir pian itu. Orang lain mendengar pian bepandir. Sama pian mengajarkan ilmu tuh. Nanti kalau sir gurunya tuh masuk, pian kadang merasa pian yang bepandir, tapi guru pian yang bepandir. Kalau pian salah itu ditagur dalam hati, kadakah itu jersidin. Nah, itu panah pada syekh itu kayak itu. Panah pada syekh itu seperti itu. Ada teguran terus, kita tuh dimurabi terus oleh guru kita. Makanya susah kalau kita tuh cinta dengan guru. Itu biasa tadi jerpian. Memang kalau guru cinta dengan kita itu sirnya sama dengan kita. Pian kada percaya, lihat aja orang panah pada gurunya itu, panah pada syekh itu sirnya sama. Sirnya dia tahu kehendak gurunya, dia tahu kesusahan gurunya, tahunya. Itu sudah musra, karena di makam mahabbah tadi itu adalah makam di mana sama-sama sirnya mahabbah namanya, mengetahui musra di sirnya. Nih, masra di sirnya. Apalagi orang itu misalnya panah pada Nur Muhammad, gurunya panah juga pada Nur Muhammad. Nah, itu mudah. Sirnya itu seperti berdua terus berpandir, seperti berhadapan terus kalau dia sama-sama sirnya itu panah pada satu titik. Gitu. Namun orang sama-sama mencapai ma'rifat, makanya orang itu bisa tahu kalau orang itu sama-sama di makam sama-sama mencapai makam ma'rifat. Itu akan tahu nanti. Macam-macam lah. Ini kayaknya kita bicarakan malam insyaallah kalau ada rezeki kita. Iya, masih teori itu. Teori semua, tapi yang saya kisahkan ini teori yang pernah dialami seperti itu. Jadi orang itu berbeda-beda nanti dialami. Tapi kalau panah pada syekh itu memang susah ulun menjelaskannya lah. Susah ulun menjelaskannya. Bukan susah menjelaskannya. Kita itu intinya itu seperti ini. Orang itu hendak wasil itu bagusnya panah pada syekh, karena panah pada syekh itu lama daripada panah pada Nur Muhammad pada jalur tauhid. Itu anugerah oleh Allah Ta'ala. Ulun guru tidak bisa misalnya panah pada Nur Muhammad, ulun tidak bisa panah pada jalur tauhid. Panahkan diri pada syekh, karena syekh itu dia mengerti masalah Nur Muhammad, dia mengerti masalah musyahadah di luar tauhid. Jadi kepanaan pian terhadap syekh itu akan memanahkan dua macam. Satu, panah pada syekh tadi itu akan menimbulkan dua macam kepanaan. Satu, panah pada Nur Muhammad. Makanya orang bisa bermimpi dengan Nabi dengan sebab panah pada syekhnya. Tidak beritirat, tidak ketulahan, bahasa kita itu tidak kualat dengan syekhnya, dia bisa bermimpi dengan Nabi. Kalau tidak, dia panah pada Nur Muhammad.
Nah, dan yang kedua adalah panah pada jalur tauhid. Kenapa? Karena dengan gurunya itulah dia mengetahui Nur Muhammad, dengan gurunya itulah dia mengetahui jalur musyahadah lewat tauhid. Itu pasti. Pasti itu pian dapatakan. Masya Allah tabarakallah. Sampai di sini dulu lah. Ada ulun, ada tamu, ada orang, ada tukang, ada tamu. Ingin minta maaf, minta ridha, minta halal sebenarnya. Mudah-mudahan yang pertemuan sebentar ini membawa manfaat yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang membegigip. Selamat beristirahat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Ta'ala terbukanya futuhat, mencapai ma'rifat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doakan ulun sehat walafiat. Yang bagi yang belum follow silahkan di follow. Nanti habis maghrib kita pengajian insyaallah. Insyaallah habis maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga ulun ampih dah. Nak ke situ ulun.